Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan memberikan presentasi dari proyek akhir PBO kami, yaitu kami di sini membuat game Snake the Black Mamba Journey. Untuk pengerjaan ini kami berempat, yaitu saya sendiri Muhammad Awaludin, Yuniar Islamiyati, Ahmad Aryan Fahdi, dan Subhan Azizi. Selanjutnya latar belakangnya akan dijelaskan oleh Subhan Azizi. Baik, jadi latar belakang dari game Snake ini adalah game Snake sendiri merupakan permainan yang tidak sulit dan tidak harus memerlukan pemikiran yang keras. Hanya saja memerlukan sedikit ketelitian dalam memainkan game Snake ini. Tetapi permainan Snake pada telepon seluler biasa masih belum sempurna atau masih banyak kekurangannya. Misalnya saja yaitu kekurangan dalam segi grafik, di mana grafiknya terlihat biasa-biasa saja, tidak tersedianya fitur suara atau lagu yang dapat didengar oleh user. Sulitnya orang untuk memainkannya dikarenakan layar HP yang sangat kecil, berbeda dengan layar laptop yang memiliki ukuran cukup besar. Keadaan inilah yang mendorong kami untuk merancang suatu game yang dapat menghibur orang-orang dengan membuat mereka tertawa, serta untuk meningkatkan kecerdasan dan daya tangkap seorang anak dalam masa pertumbuhan. Next. Perancangan sistem. Pada game Snake ini terdapat IRD atau Entity Relationship Diagram, di mana terdapat sebuah entitas yang bernama Score TB. Di dalam entitas ini memiliki 3 atribut, yaitu atribut ID, score, dan date atau waktu. Entitas score ini nantinya akan menjadi tabel. Selanjutnya yaitu text use case diagram. Pada permainan Snake ini terdapat hanya satu user atau player yang bisa memainkannya, di mana saat program dijalankan, user akan dihadapi dengan 3 pilihan, yaitu apakah dia akan memilih new game, scoreboard, atau quit. Jika dia memilih new game, maka permainan akan berlangsung, dan dalam permainan user sendiri dapat memilih 3 pilihan, yaitu apakah dia akan kembali ke menu atau back to menu, pause, atau gamenya selesai. Jika user memilih scoreboard, maka akan ditampilkan scoreboard dari user-user lainnya yang telah memainkan game di dalam program ini, di mana di dalam scoreboard ini terdapat satu pilihan menu, yaitu back to menu. Selanjutnya pilihan quit untuk mengakhiri program ini. Selanjutnya baik, selanjutnya yaitu adalah kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat beberapa kelas. Yang pertama itu adalah kelas main, di mana kelas main ini mengextend kelas canvas dan mengimplement interface runnable. Kemudian di sini kita menggunakan terdapat variabel instansiasi dari variabel trade, kemudian kita buat variabel boolean, kemudian instansiasi dari kelas menu, instansiasi dari kelas gameplay, dan kita membuat variabel title icon dari library yang ada di image icon. Kemudian kita membuat state, yaitu game state. Kemudian kita state ini sendiri adalah berasal dari enumeration state ini. Kemudian pada kelas main ini juga terdapat konstruktornya, dan terdapat metode render, start, stop, dan run yang dimana bertipe void yang artinya tidak memiliki nilai pengembalian, dan juga terdapat kelas void main-nya yang artinya gamenya akan mulai atau programnya akan mulai dari sini. Selanjutnya adalah kelas menu. Kelas menu ini akan mengextend mouse adapter yang merupakan abstract class dan mengimplement interface rendering yang memiliki metode render dengan parameter graphics. Selanjutnya kelas main ini juga akan menginstansiasi dari kelas main itu karena akan digunakan pada parameternya sebagai main. Selanjutnya adalah terdapat metode render untuk merender setiap grafiknya. Kemudian ada boolean mouse over dengan yang memiliki 5 parameter. Kemudian terdapat void mouse press. Selanjutnya adalah
kelas gameplay yang akan dijelaskan oleh Aryan Fahdi. Oke, langsung saja pada kelas gameplay ini. Dia mengimplement dari kelas action listener dan key listener yang berfungsi sebagai interface-nya. Kemudian juga mengextend kelas jPanel. Oke, dalam kelas gameplay ini, di mana memiliki banyak variabel dan banyak metode juga, yaitu serial version UID dengan tipe data final long, variabel snack, xlength, snack yeleng juga itu memiliki integer, memiliki tipe data integer yang berisi array. Kemudian ada left, right, up, down, tipe data boolean. Begitu juga dengan left mouth icon, right mouth icon, up mouth icon, down mouth icon itu memiliki tipe data image icon. Kemudian pada range of snake, score, move, dan levelnya itu adalah bertipe data static integer. Kemudian ada snake image icon, food image icon dengan tipe data image icon. Kemudian ada food x boss, food x post, food y post, sama juga tadi dengan tipe data integer berisi array. Jadi pada variabel random ini instansiasi dari variabel random. Kemudian ada mouse x post, mouse y post, tipe data integer. Kemudian lagi ini dari instansiasi dari main. Kemudian ada delay dengan tipe data integer. Di sini ada kelas gameplay yang dengan parameter main. Kemudian ada metode render, ada action perform dengan tipe data void, metode keypress, metode keytype, keytype, keyrelease. Oke. Selanjutnya pada kelas gameplay ini mengoverride metode input count yang berasal dari kelas database count. Yang bisa kita lihat juga di sini berisi dengan metode-metode, berbagai macam metode. Kemudian yang di-extend dari kelas database method sebagai abstrak kelasnya. Jadi juga terdapat dua kelas yang tidak berkaitan, yaitu kelas audio player dan window yang akan bisa langsung dipanggil ketika game dimulai. Kemudian terdapat rancangan program. Oke, pada permainan Snake, ini permainan akan berakhir jika ular menabrak batas lingkaran dan rintangan dari permainan ini. Ditambah dengan makanan, di mana satu makanan ini adalah untuk mencari poinnya. Oke, pada permainan ini terdapat 3 level, yaitu level 1, yaitu level yang paling mudah karena tidak ada rintangan seperti tembok. Yang ada itu cuma makanan. Ketika player mencapai level 2, yaitu adalah level 1 tingkat dari level yang tadi atau level 1 itu sudah menjadi agak rumit dari level sebelumnya karena ini udah ada tembok di sisi window-nya tadi. Oke, setelah player berhasil melangkah pada level 2 akan lanjut pada level 3. Ini merupakan level yang paling sulit karena temboknya ada dan kecepatan ularnya juga bertambah. Selanjutnya ada implementasi dari PBO. Di sini ada abstraksi dan enkapsulasi. Bisa dilihat di gambar kelas diagram ini, kebutuhan-kebutuhan dari semua kelas terdapat atribut dan metode yang dibutuhkan. Untuk enkapsulasinya sendiri, sebagian besar modifier yang digunakan adalah private dan public. Penggunaan private ini bertujuan agar atribut atau metode yang digunakan hanya dapat diakses di kelas tersebut saja. Sedangkan public agar dapat diakses di semua kelas yang terdapat dalam satu project ini. Kemudian untuk multi-inheritance-nya, next. Untuk multi-inheritance-nya di sini ada 3 kelas yang menjadi multi-inheritance, yaitu ada kelas gameplay, menu, main, gameplay, menu, dan main. Gameplay di sini memiliki induk jPanel, key listener,
action listener, dan rendering. Untuk kelas main memiliki induk runnable, canvas, dan rendering. Terus di sini ada kelas menu yang memiliki induk mouse adapter dan rendering. Next, selanjutnya ada single inheritance. Single inheritance di sini pada proyek kami cuma hanya terdapat satu, yaitu database method memiliki kelas anaknya, yaitu database con. Next. Untuk polimorfismenya di sini ada contoh kode dari overriding, method input, dan show kelas dari database con yang diambil dari database method. Bisa dilihat di sini salah satu contoh dari kode overriding-nya. Next. Untuk abstrak kelas dapat dilihat di sini kita memiliki dua abstrak kelas, yang satu abstrak kelas yang dibuat secara manual dan yang satu abstrak kelas yang merupakan bawaan dari Java. Di sini abstrak kelas dari database method nanti akan diturunkan ke database con yang akan mengabstrak semua metode yang terdapat di database method. Untuk mouse adapter sendiri itu merupakan abstrak dari kelas Java-nya yang nanti semuanya metode-metodenya akan diabstrak di kelas menu. Next. Kelas interface di sini adalah kelas rendering yang merupakan interface yang dibuat secara manual yang nanti akan diimplementasikan oleh kelas gameplay dan menu. Kemudian ada interface bawaan Java, yaitu action listener, key listener yang akan diimplement oleh gameplay. Kemudian ada juga interface runnable yang diimplement di kelas main. Next. Untuk penggunaan GUI pada program yang kami buat, di sini kita menggunakan API dari AWT dan Swing, salah satu komponen yang dimiliki oleh Java. Kami mengambil salah satu contoh salah satu kode yang menggunakan komponen AWT dan Swing terdapat pada kelas gameplay. Bisa dilihat di sini ada Java AWT, komponennya bisa dilihat sendiri yang digunakan. Terus di situ ada Java Swing timer, Java Swing bisa dilihat sendiri di depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Awal. Baik, selanjutnya adalah trading. Jadi, trade yang digunakan dalam program yang kami buat ini adalah menggunakan implements interface runnable. Kami menggunakan cara ini adalah karena pada kelas main sendiri telah mengextend kelas lain, sehingga yang dapat dilakukan adalah mengimplement dari kelas interface ini. Runnable digunakan agar thread bisa menjalankan tugasnya dan terdapat juga metode start dari kelas thread yang harus dipanggil dan fungsi run akan mendefinisikan instruksi yang membangun thread tersebut. Oke, mungkin kita langsung lihat saja dari codingannya. Ini adalah codingannya di mana tadi berjalan untuk kami itu. Di sini kenapa? Karena tadi seperti yang telah saya jelaskan, kita telah mengextend canvas. Jadi kita harus agar kita menggunakan thread-nya, kita harus mengimplement runnable. Selanjutnya kita lihat sedikit di sini metodenya itu kita di sini harus synchronize void start. Kenapa synchronize? Karena kita itu akan mencegah interferensi dari memorinya ya, agar error-error pada penggunaan alokasi memori, baik itu memori RAM atau hard disk kita itu tidak terjadi error atau tabrakan di sana. Dan di sini di method start-nya ini artinya thread-nya itu baru dimulai. Pada saat kita memanggil method start, status dari running boolean running-nya tadi akan menjadi true. Kemudian pada method synchronize void stop, di sini ada try exception, di mana kita akan menjoin dari thread-threadnya tersebut dan membuat statusnya itu menjadi false. Selanjutnya ada thread run, di mana di sini jika selama gamenya itu dalam kondisi running, artinya running itu true,
maka akan merender visual dari game, di mana metode render ini terdapat pada kelas main, akan background, gambar title-nya, dan kita juga akan merender dari menunya. Apapun komponen grafis yang ada pada menu ataupun gameplay akan dirender. Selanjutnya adalah kita langsung jalankan saja programnya. Baik, saat menjalankan programnya, dia itu akan langsung mulai musiknya. Tapi di sini saya lagi mute, mohon maaf. Oke, jadi selama permainan musiknya akan tetap berjalan ya. Selanjutnya adalah kita mute saja musiknya karena akan sedikit terdapat penjelasan. Kemudian skor. Di sini skor itu akan mengquery dari database. Kita akan mengambil data skor dan date, yaitu tanggal kapan kita berakhir dari game tersebut. Oke, kita intip sedikit code-nya. Untuk code tersebut, kita dapat melihat dari database method ini sendiri adalah abstrak kelasnya. Abstrak kelas di mana terdapat metode input, di mana nanti kita akan menginputkan skornya dan tanggalnya. Kemudian ada metode show, di mana nanti kita akan membuat table JFrame baru yang berbentuk table dengan pada Windows-nya. Selanjutnya metode ini akan di-extend pada database.con, di mana pada database.con ini kita akan mengimport SQL Drive Manager-nya dan melakukan semua konfigurasi untuk agar bisa connect dengan database-nya. Selanjutnya kita mengoverride metode input ini dari seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada database method. Jadi karena kita mengextendnya, kita akan harus mengoverride-nya abstrak method tersebut, sehingga di sini dapat dilihat terdapat try dan catch exception, di mana try-nya di sini untuk mengkoneksi database-nya, penggunaan driver-nya, kemudian terdapat untuk insert query-nya, kita di sini menggunakan prepared statement untuk mengexecute query-nya, kemudian untuk show-nya dengan parameter table, artinya di sini data yang di-query tadi akan masuk ke dalam objek dalam tabel tersebut, sehingga akan terus bertambah dalam JTable-nya. Kemudian selanjutnya itu ada pilihan untuk quit ya. Jika kita klik, kita tertebak, kita akan keluar dari programnya. Kita mulai ulang lagi. Jadi kita bisa play. Di sini pada kondisi awalnya ularnya itu akan berhenti, tidak mulai. Jadi harus kita gerakkan dulu. Kemudian skor awalnya itu adalah 0, panjang ularnya 3, dan ini level 1. Kita dapat menggerakkan ularnya menggunakan arrow key pada laptop kita ataupun PC kita. Jadi kondisi di mana ini adalah level 1, di mana level 1 kita dapat tembus tembok kiri kanan, kemudian atas bawah juga. Jadi kemudian kondisi kita bisa masuk level 2, di mana level 2 itu adalah terdapat tembok di samping itu. Kita harus mencapai skor 10. Dapat dilihat di sini kita masuk ke level 10. Artinya jadi kondisi kita mati itu sekarang bukan hanya menabrakkan diri kita sendiri, tapi kita juga bisa mati ketika kita menabrak dari temboknya. Oke, akan saya memberikan demonya. Pertama kita mati karena menabrak diri sendiri. Oke, kita game over, state game over. Selanjutnya kita akan mulai untuk state ketika kita mati menabrak tembok. Oke, jadi sekarang kita juga terdapat pilihan opsi untuk pause, di mana kita bisa menekan tombol P. Dari tombol pause ini kita bisa langsung, kita mau klik back to menu, maka kita akan kembali ke menu awal. Ketika kita mengklik P lagi, kita akan kembali ke dalam gamenya. Seperti itu. Oke, kita coba untuk masuk ke level 2. Satu lagi. Oke, jadi ketika kita menabrakkan pada dinding manapun yang berwarna merah, kita akan game over. Selanjutnya mari kita coba untuk masuk ke dalam level 3, tapi sepertinya lebih asik kalau kita dengarkan musiknya. Oke, wait. Musiknya.
girls with their nails done. 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 Oke, demikian. Dapat dilihat ketika kita nyampai di level 3, warna ularnya akan berubah menjadi warna kuning untuk badan dan mata ularnya tersebut. Dan kemudian di situ ularnya akan menjadi jauh lebih cepat. Mohon maaf. Zoom-nya mana? Sebentar. Oke, ini. Oh ya, kirain keluar. Oke, jadi tadi itu di kondisi ketika kita level 3, kita itu akan menjadi lebih cepat. Mengapa demikian? Karena di sini kita mengatur timer. Kondisi awal delay-nya adalah 100, yang artinya 100 milisecond untuk setiap pergerakan awalnya itu akan memiliki jarak selang selama 100 milisecond. Jadi kita melakukan pengkondisian apabila levelnya itu tidak sama dengan 3, yang artinya level 1 dan level 2, timer yang dengan 100 milisecond tadi akan jalan. Selain itu, yang artinya level 3, kemudian kita melakukan kondisi if main game state-nya adalah state game, artinya ini hanya akan bisa berjalan ketika kita berada di state game. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan kembali tentang enumeration ini. Jadi terdapat state menu, state game, dan state end. Di mana state game artinya kita sedang mulai dalam gamenya, state menu kita dalam menu awal tadi, kemudian state end ketika kita game over. Artinya di sini ini hanya bisa berjalan ketika kita ada di state game. Kemudian ketika kita udah nyampe di level 3, timer sebelumnya akan di stop. Kita akan mendeklarasikan ulang nilai dari variable delay-nya dan menginisialisasi variabelnya lagi dan start timernya. Oleh karena itu, ularnya akan menjadi lebih cepat. Oke, mungkin demikian, dan di sini saya akan lihat sedikit tentang kondisi-kondisinya. Ketika level 1, maka seperti ini. Selain level 1 yaitu level 2, level 3, kondisi ularnya itu dia akan mati ketika dia menabrakkan pada badannya sendiri. Jika koordinat dari ularnya itu sama dengan ini. Jadi dia akan mati tuh kalau dia nabrakkan dirinya sendiri. Oke, dan ada kondisi tambahan di sini ketika nilainya 25, 75, 806, 25 ini adalah koordinat dari tembok, kita anggap tembok saja, yang di sebelah kanan, kiri, dan atas bawah itu. Jadi itulah kondisinya. Kemudian di sini adalah penggambarannya itu. Di sini adalah tentang kita menggambar dari grafik setiap ularnya itu dan yang lainnya. Demikian mungkin presentasi dari kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay. Di stop recordingnya.